Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bertemu lagi dengan Bu Leni ya di Mapel Matematika. Apa kabar semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita masih belajar di teorema Pitagoras ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar triple Pitagoras. Cara membuktikan Pitagoras. Nah, kemarin kita sudah latihan ya. Latihan untuk menentukan salah satu panjang garis ya pada segitiga siku jika dua garis lainnya diketahui. Nah, saya ingatkan lagi ya, langsung saja anak-anak ya. Contohnya ini ada bangun segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini. Ingat ya, garis di depan siku-siku itu adalah garis yang terpanjang atau hipotenusa. Nah, di sini misalkan kalian disuruh cari tinggi garis ini ya. Nah, tinggi dari sini sampai sini. Berapa tinggi dari segitiga tersebut? Ini bisa menggunakan Pitagoras. Langsung saja ya. Tinggi. Kalian lihat garis terpanjang ya di depan sudut siku-siku atau garis terpanjang hipotenusa itu sudah diketahui ya. Kalau garis terpanjang sudah diketahui, maka untuk mencari garis yang lain yaitu dikurang. Jadi garis terpanjang dikurang garis yang pendek, lebih pendek. Jadi 26 kuadrat dikurang dengan 10 kuadrat sama dengan 26 kuadrat itu 676 ya anak-anaknya, 676. 10 kuadrat itu 100. Ingat, kuadrat berarti dikali 10 kuadrat berarti 10 kali 10 sama dengan, tinggal dikurang. 676 dikurang 100 yaitu 576. Akar dari 576 yaitu 24. Jadi jawabannya 24 cm. Kenapa 24 saya ingatkan? Karena 24 kali 24 ya, 24 kali 24 itu menghasilkan 576. Jadi akar dari 576 yaitu 24 cm. Jadi di sini jawabannya adalah 24 cm. Nah, kita buktikan nih dengan triple Pitagoras. Ada angka 10 dan 26. Ya, di sini ada angka 10 dan 26. Satunya lagi berapa? Jawabannya 24 pasti. Ada 10 dan 26. Kita lihat, cari 10 dan 26. Nah, ini bisa kita lihat. Ada 10, maaf ya, ada 10 dan 26. Angka yang satunya berapa? 24. Terbuktikan tadi jawabannya adalah 24. Jadi kalian bisa juga melihat langsung di triple Pitagorasnya ya. Misalkan ada angka 3 sama 4, maka yang satunya adalah 5. Ini adalah garis terpanjang atau hipotenusa yang terakhir itu ya. Saya mengingatkan aja untuk materi sebelumnya. Nah, itu seperti tadi, segitiganya kan bentuknya seperti ini ya. Di sini ada 26, di sini ada angka 10. Tadi jawabannya di sini adalah 24. Nah, ini adalah garis terpanjang atau hipotenusanya. Ini ya, ada 10, 24 dan 26. Nah, itu cara membuktikannya, cara mencarinya ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalian misalkan disuruh menentukan apakah itu termasuk triple Pitagoras atau bukan. Misalkan ada contoh soal, tentukan apakah bilangan berikut termasuk triple Pitagoras atau bukan. Nah, kita buktikan dulu yang A. Apakah dia triple Pitagoras? Ingat, kalau triple Pitagoras itu ya, saya lingkari untuk garis terpanjangnya dulu yang A. Garis terpanjang di sini adalah 15 ya.
garis pendeknya ada 9 dan 12. Urutkan dulu garis pendeknya dulu berapa di sini. Ada 9, berarti 9 kuadrat ditambah garis pendek 2 adalah 12 kuadrat itu kalau Pitagoras akan sama dengan 15 kuadrat. Nah, kita buktikan dengan cara ini. Ya. Langsung saja 9 kuadrat yaitu 81 ditambah 12 kuadrat yaitu 144 sama dengan 15 kuadrat yaitu 225. Kita tambahkan dulu 81 tambah 144 yaitu 225 sama dengan 225. Ternyata dia hasilnya sama. Ya. Kanan dan kiri, bagian kanan dan kiri sama, 225. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan ini ya 12, 9, 15 yaitu triple Pitagoras. Berarti jawaban yang pertama yaitu triple Pitagoras. Itu cara membuktikannya. Sekarang kita buktikan yang B. Apakah dia triple Pitagoras? Kita cari garis terpanjangnya berapa di sini? 18. Ya, garis terpanjangnya di sini adalah 18. Garis terpendeknya di situ ada 8 dan 10. Langsung saja 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Apakah dia sama dengan 18 kuadrat? Kita buktikan. 8 kuadrat yaitu 64. Ditambah 10 kuadrat yaitu 100. 8 kuadrat yaitu 324. Kita tambah 64 tambah 100 yaitu 164. Ini 324. Nah, sekarang apakah kanan dan kiri sama? Kalian bisa lihat di sini. Di sebelah kiri 164, sebelah kanan 324. Hasilnya tidak sama. Ya, tidak sama. 164 tidak sama dengan 324. Maka untuk yang B itu bukan bilangan triple Pitagoras. Ya, karena kanan dan kiri menghasilkan yang berbeda. Kalau yang A tadi triple Pitagoras karena sama. Jadi simpulan yang B dia bukan triple Pitagoras. 8, 10, 18 bukan triple Pitagoras. Nah, ini anak-anak ya. Nah, jenis-jenis segitiga nih. Sekarang kita belajar jenis-jenis segitiga. Teorema Pitagoras itu dapat juga digunakan untuk menentukan apakah sebuah segitiga itu merupakan siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Jadi, teorema Pitagoras itu dapat menentukan segitiga itu segitiga apa sih? Apakah siku-siku, lancip, atau tumpul? Ya. Di sini misalkan C itu adalah garis terpanjang atau hipotenusanya ya. Nah, maka jika A kuadrat tambah B kuadrat menghasilkan atau sama dengan C kuadrat, maka kesimpulannya dia segitiga siku-siku. Jika A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, ya kalau menghasilkan lebih besar, maka dia segitiga lancip. Jika A kuadrat ditambah dengan B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka dia segitiga tumpul. Ini lebih besar ya, ini lebih kecil. Nah, kita buktikan nih. Nah, ada dua bangun segitiga. Nah, kalian disuruh mencari tahu nih segitiga ini termasuk siku-siku, tumpul, atau lancip. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, nah kalian lihat dulu nih, sama kalian lihat dulu garis yang terpanjang mana. Ada bilangan 6, 8, dan 9. Garis terpanjang yaitu 9. Kalian ingkari. Garis terpendek ada 6 dan 8. Langsung saja. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu akan menghasilkan sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari 9 kuadrat. Ini kalian jangan diisi dulu, masih titik-titik ya.
kita buktikan dulu. Nah, 6 kuadrat itu berapa? 36. Ditambah 8 kuadrat yaitu 60. Ini masih titik-titik ya anak-anak. 9 kuadrat itu 81. Nah, sekarang kalian tambah 36 tambah 64 yaitu 100. Ada 100 masih titik-titik dengan 81. 100 lebih apa dari 81 anak-anak? Lebih kecil apa lebih besar atau sama dengan? 100 lebih besar, tandanya gini, lebih besar. 100 lebih besar dari 81. Kalau lebih besar berarti dia segitiga apa anak-anak? Kesimpulannya di sini adalah, jadi karena dia lebih besar ya, berarti dia termasuk segitiga. Ini segitiga ya anak-anak ya, segitiga lancip. Jadi jawabannya yang A, yaitu segitiga lancip karena lebih besar. 100 lebih besar dari 81. Maka kesimpulannya karena lebih besar dia termasuk dalam segitiga lancip. Itu cara membuktikannya. Nah, ini jawaban yang segitiga pertama. Sekarang kita ke segitiga yang kedua nih ya. Kalian lihat dulu garis terpanjang di sini berapa? Ada bilangan 6, 8 dan 12. Berarti terpanjang adalah 12. Terpendek ada 6 dan 8. Langsung saja. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat titik-titik, jangan diisi dulu. Lebih apa dari 12 kuadrat? 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. Dia lebih apa dari 12 kuadrat yaitu 144. Sekarang kita tambah 36 tambah 64 yaitu 100. 100 itu lebih apa anak-anak dari 144? Lebih kecil atau lebih besar? 100 lebih kecil dari 144. Ini lebih kecil. 100 lebih kecil dari 144. Karena lebih kecil, maka segitiga ini yaitu jenis segitiga tumpul. Ya. Jadi segitiga yang kedua yaitu termasuk segitiga tumpul. Ya. Tadi yang pertama karena lebih besar maka dia segitiga lancip. Kalau lebih kecil segitiga tumpul. Nah, ini cara membuktikannya. Pembuktian seperti itu ya anak-anak. Kalian lihat dulu garis terpanjang. Ya, ini garis terpanjangnya. Garis terpendek 1 dan kedua ditambah, dikuadratkan dulu baru ditambah. Nanti baru melihat kesimpulannya. Nah, ini. Kalau sama dengan maka dia segitiga siku-siku. Kalau lebih besar maka dia segitiga lancip. Kalau lebih kecil dia segitiga tumpul. Nah, untuk materi hari ini kita sampai sini dulu ya anak-anak ya. Jika ada yang kurang paham silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.